Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan membacakannya secara bergantian. Ayat yang pertama dibacakan oleh laki-laki dan ayat yang kedua dibacakan oleh perempuan, dan pada ayatnya yang ke-22 kita baca secara bersama-sama. Kita akan membacanya setelah saya membacakan perikop di atas. Rut dan Naomi. 1, 2, 3, ya. Laki-laki. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang melahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" "Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terajung kepadaku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allah-Allah. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia,
berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Tetapi ia berkata kepada mereka, Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bersama-sama kita membacakannya. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Baik, sedikit saya jelaskan latar belakang Rut. Rut adalah seorang perempuan yang merupakan perempuan dari Moab yang menikah dengan Mahlon, salah seorang dari putra Naomi dan Elimelek. Kita bisa melihatnya dalam pasal yang keempat ayat 10 bagian A. Pasal yang keempat ayat 10 bagian A, firman Tuhan berkata demikian. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon. Nah, kita juga bisa melihatnya pada pasal yang pertama, ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rut merupakan istri dari Mahlon yang kemudian setelah ayah mertua Rut meninggal, suaminya juga meninggal karena mereka mengalami bencana kelaparan di tanah Israel. Lalu Rut mengikuti Naomi kembali ke bangsa Israel. Baik, tema yang saya ambil dalam perenungan kita pada saat ini yaitu iman tetap setia dan rela berkorban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana iman yang tetap setia dan rela berkorban? Di sini saya membagikan 3 poin kepada kita semua. Poin yang pertama yaitu setia dan memiliki kepercayaan. Kita bisa melihatnya dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16. Salah seorang membacakan untuk kita semua. Rut pasal 1 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ya, terima kasih. Meskipun Rut adalah seorang perempuan Moab, namun Rut tetap percaya dan dia menunjukkan kesetiaannya untuk menyembah Allah Israel. Meskipun suaminya sudah meninggal. Mengapa seperti itu? Karena alasan Rut tetap mengikuti mertua perempuannya bukan semata-mata karena Rut memiliki kebaikan kepada mertuanya itu, tetapi iman Rut kepada Allah Naomi itulah yang membuat Rut yakin dan percaya untuk mengikuti Naomi kembali ke tanah Israel, seperti perkataannya kepada Naomi, yaitu Allahmulah Allahku. Iman Rut bertumbuh ketika dia menjadi menantu Naomi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rut belajar mengenal Tuhan dan akhirnya percaya kepada Tuhan, sehingga Rut setia dan mau mengikut Naomi kembali ke Betlehem. Oke, baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu juga dalam mengikut Tuhan. Seringkali
kita tidak setia, hati kita mudah berubah. Yang awalnya kita datang ke sini menggebu-gebu untuk mengikut Tuhan, dengan tujuan untuk melayani Tuhan dengan setia, namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Ketika kita mengalami masalah, disitulah kita sudah mulai goyah dengan panggilan kita di tempat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengikut Tuhan dan kita setia kepada Tuhan, maka kita harus siap dan kita harus setia dalam segala situasi atau kondisi apapun yang akan kita alami nantinya. Karena ketika kita mengikut Tuhan, tidak hanya enak-enak saja, namun haruslah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu, mimpi kita, cita-cita kita, harapan kita, dibutuhkan kesetiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita melakukannya dengan setia. Maka tidak jarang kesetiaan seseorang berubah seiring dengan berubahnya situasi atau kondisi pada saat itu, apalagi keadaannya menjadi buruk. Namun kita bisa melihat dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 14, "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Ayat yang ke-14, "Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rut tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Sekalipun saat menghadapi tantangan hidup yang begitu sulit dan tidak mudah, seperti keadaan yang dialami oleh Naomi, adalah keadaan di mana situasi atau kondisi itu yang sangat pahit dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Naomi. Dia beserta suaminya pergi ke Moab untuk menghindari kelaparan, namun pada saat itu justru di sana dia kehilangan suaminya dan juga kehilangan kedua anak laki-lakinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam terpuruk seperti itu, Naomi ingin kembali ke Israel dan meminta menantunya, yaitu Rut dan Orpa, untuk kembali ke rumah orang tuanya mereka dan tidak perlu mengikuti Naomi. Setelah didesak, maka Orpa berpamitan dan kembali ke rumah orang tuanya. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rut tetap ingin mengikut Naomi. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa Rut tetap setia dalam segala keadaan dan situasi, walaupun dalam situasi sulit. Hal itu dilakukan Rut bukan semata-mata karena Naomi, namun karena dia percaya kepada Tuhan dan tetap ingin beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan iman kita, saudara-saudari? Apakah kita tetap setia dalam keadaan dan kondisi yang buruk sekalipun kepada Tuhan? Kita bisa renungkan dalam hati kita masing-masing. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari keteladanan iman Rut yang tetap setia apapun yang terjadi pada Rut. Baik, poin yang kedua,
yaitu iman rela berkorban. Kita bisa melihat dalam Rut pasal yang kedua ayatnya yang ke-7, salah seorang membacakannya untuk kita. Rut pasal 2 ayatnya yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Wujud iman Rut juga terlihat nyata dalam sikapnya yang rela berkorban. Ketika Rut dan Naomi sampai ke daerah asal Naomi, yaitu Bethlehem, mereka harus bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu mereka lakukan karena mereka sudah tidak memiliki harta benda, serta mereka tidak memiliki ladang untuk diolah. Dalam keadaan seperti itu, Rut mengambil keputusan untuk bekerja tanpa mengenal lelah. Dia rela berkorban untuk memenuhi kebutuhan Rut dan memenuhi kebutuhan mertuanya Naomi yang sudah tua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang kemudian membawanya mendapat belas kasihan dari Boas, sang pemilik ladang itu. Dari sini kita bisa belajar bersama-sama tentang iman Rut yang membuat dia rela berkorban. Iman kepada Tuhan membuat Rut menjadi orang yang penuh kasih. Kita bisa melihatnya di dalam Rut pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Rut pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rut tidak mengejar-ngejar harta Boas, tetapi Rut memiliki kasih yang tulus, kasih yang nyata kepada Boas. Sudah jelas di pasal ini kita bisa melihat kasih yang lebih nyata dari seorang Rut. Karena Rut memiliki kasih, itulah yang membuat dia rela berkorban dan bekerja tanpa kenal lelah. Rut mengasihi mertuanya seperti dirinya sendiri. Rut benar-benar menerapkan hukum kasih yang dia terima dari mengenal Tuhan. Bagaimana dengan iman kita, saudara-saudari? Adakah iman itu membuat kita menjadi pribadi yang rela berkorban karena kasih? Kita bisa merenungkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Rut memberi teladan bagi kita, bagi kehidupan iman kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rut benar-benar mewujudkan imannya dalam kasih yang nyata dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta mertua perempuannya yaitu Naomi. Baik, pada saat ini kita ke poin yang ketiga, yaitu tetap dalam rencana Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Saya minta kesediaan dari Kalice membacakannya untuk kita semua. Rut pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Rut pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. 14 sampai yang ke-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih,
sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Amin. 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir dari kisah hidup Rut adalah suatu yang tidak pernah Rut pikirkan, bahkan bayangkan sebelumnya. Karena sikap Rut yang setia dan rela berkorban membuat dia mengalami kasih, karunia, dan kebaikan Tuhan yang besar. Rut akhirnya menikah dengan Boas dan memperoleh anak laki-laki yang bernama Obed. Tidak berhenti dari situ juga, karena kemudian Obed memperanakan Isai yang adalah ayah Daud. Dengan kata lain, Obed adalah kakek dari Daud. Jadi dari Rut inilah garis keturunan Daud, seorang raja besar di Israel. Bahkan dari keturunan Daud inilah Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia. Kita bisa melihatnya dalam Matius pasalnya yang pertama. Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Dan ketika kita membaca di ayat yang selanjutnya, dari sini kita tahu bahwa dari keturunan Daud inilah Tuhan Yesus dilahirkan. Dengan kata lain, Rut termasuk dalam bagian rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Sebab dari keturunannya Yesus Kristus juru selamat dunia dilahirkan. Sikap Rut yang setia dan rela berkorban membawanya ke dalam rencana Tuhan yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kesetiaan dan sikap rela berkorban yang didasari dengan iman kepada Tuhan akan membuat hidup kita tetap dalam rencana Tuhan yang indah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya bagi kita semua, marilah kita mengikuti teladan Rut yang memiliki kesetiaan dan rela berkorban. Maka ketika kita melakukannya, Tuhan akan membuat hidup kita tetap dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Amin. Yang menutup kita dengan doa firman Tuhan kepada kawinan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, bahwa kami tetap setia dan mau rela berkorban Bapa dimanapun kami berada. Ingatkan kami Bapa bahwa Engkaulah Allah kami yang luar biasa Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapa, terus Engkau memberkati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu menjadi orang yang bisa menyampaikan firman-Mu lebih lagi Bapa, berkati setiap perkuliahan pergumulan hamba-Mu, dan yang masa mudanya dari sekarang Tuhan memberkati sampai dia Tuhan nanti Bapa. Terima kasih Bapa. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom.